Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman pejuang UTBK, SBMPTN. Seperti yang sudah saya janjikan, bahwasanya akan ada kelas trial bagi teman-teman terkait pemilihan jurusan ke perguruan tinggi. Nah, teman-teman, ini adalah permasalahan yang umum dialami oleh orang-orang seusia kalian sekarang. Nah, sebenarnya nggak hanya kalian saja ya, tapi ini sebenarnya adalah problem bagi 87% mahasiswa di Indonesia. Ketika mereka sudah terlanjur memilih jurusan, tapi ternyata jurusan yang mereka pilih, yang mereka udah bayar, yang mereka keluarin keringatnya untuk kuliah di situ, tapi ternyata kemudian investasi itu nggak support terlalu besar terhadap pilihan karir yang mereka pilih di masa depan. Nah, pada akhirnya yaitu tadi pengangguran, ya kan. Selain itu ya terpaksa harus ikut kelas prakerja macam-macam itu, karena memang skill yang seharusnya berkembang ketika mereka kuliah sebagai bagian dari investasi mereka masa depan itu tidak bisa mereka manfaatkan terlalu banyak, karena dari awal pilihan ketika tamat mereka SMA, mereka tidak punya informasi yang cukup, mereka tidak punya bahan yang cukup untuk membuat keputusan tentang masa depan mereka yang akan terjadi 4, 5, 6 tahun yang akan datang. Maka saat ini saya ingin membantu teman-teman sekalian untuk mendapatkan gambaran ya, apa yang akan terjadi beberapa tahun yang akan datang, terutama puncaknya di tahun 2030. Teman-teman sekalian, ada yang tahu apa yang terjadi di 2030? Ya, 2030 diprediksi merupakan tahun di mana Indonesia bisa melakukan lompatan untuk keluar sebagai negara middle country. Ya, itu adalah kesempatan bagi Indonesia untuk memaksimalkan periode emas sekali 100 tahun ya. Yang banyak negara ketika berhasil memanfaatkan itu, ketika ada bonus demografi di negara mereka, negara itu bisa keluar dari middle third country. Siapa contohnya? Cina, Korea Selatan, Jepang, Taiwan. Banyak negara-negara yang kita kenal maju sekarang itu dahulunya itu ya hampir sama seperti kita, kayak Korea Selatan tahun 60-an ya. Kalau teman-teman perhatikan, negaranya nggak lebih baik dari kita malah ya. Kota Seoul itu kota yang terkenal cukup kotor dahulunya, tapi sekarang lihat bagaimana mereka bisa melakukan lompatan. Dan 2030 bagi kita semua itu adalah harapan besar ya. Dengan catatan apa? Bonus demografi bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Orang-orang yang menjadi sumber daya manusia di 2030 itu mereka yang memiliki quality yang sangat baik dari segi skill, kemampuan kerja, dan seterusnya. Tapi apa jadinya kalau yang 2030 itu isinya adalah pengangguran, mereka yang unskill, mereka yang cuman ngandelin ijazah tapi nggak punya keterampilan yang lebih untuk bisa di compare dengan workforce dari negara-negara lain. Ini akan jadi permasalahan yang sangat pelik sekali bagi negara kita. Maka kamu yang menjadi satu di antara permasalahan yang diperbincangkan di sini harus mengambil langkah ya, agar kita tidak menjadi satu di antara beban bagi negara di masa itu. Salah satu cara paling sederhana untuk mengurangi beban itu apa?
Jangan sampai kamu salah jurusan. Jangan sampai kamu kemudian jadi tenaga yang unskilled. Ya. Maka pastiin kuliah itu mindsetnya investasi. Bukan ajang gagah-gagahan. Bukan sekedar kesempatan untuk naik status, ya, status sosial. Bukan hanya itu. Tapi ada ide dan gagasan besar yang harus kita tanamkan ke setiap diri kita hari ini, bahwasanya kamu adalah satu di antara orang yang akan bertanggung jawab untuk membuat negara kita melesat di 2030. Nah, cara paling sederhananya, jangan sampai salah bikin keputusan untuk memilih jurusan. Maka tema kali ini saya mulai dengan kalimat, Andakah calon pengangguran 2030 yang akan datang? Mudah-mudahan tidak. Ya. Bagaimana caranya supaya tidak menjadi pengangguran? Kamu harus tingkatin knowledge muscle kamu. Kamu harus tambah pengetahuan kamu terkait bidang-bidang pekerjaan di masa depan. Dan apa saja yang mungkin kamu pilih agar kemudian kamu ahli di bidang kamu, sehingga kamu terpakai oleh banyak industri di masa depan. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini ada sebuah video ya. Saya ingin awali agar kamu dapat pemahaman lebih tentang masa depan seperti apa sih yang bakal kamu hadapi. Apa kamu khawatir jika AI akan menggantikan peran manusia dalam dunia kerja? Atau jika nantinya ribuan bahkan jutaan orang kehilangan pekerjaan karena automasi? Sebetulnya ini adalah hal yang normal dan wajar terjadi. Tapi kenapa ketakutan dan kekhawatiran itu bisa muncul? Jerry Kaplan, ilmuwan kecerdasan buatan dari Universitas Stanford, Amerika Serikat, punya jawabannya. The problem with AI is it's sort of sexy and exciting and it's full of gee whiz. And we need to get the gee whiz out of this field because it's distracting us from really understanding the societal impact that this kind of technology is going to have. A much better way to think about all of these things and the problems and the benefits is to think about artificial intelligence as a natural continuation of the long-standing historical process of automating tasks that require human labor, effort, and attention. Automasi bahkan telah ada sejak sebelum era komputer. Salah satunya seperti teknologi telepon. Di tahun 1960-an, ada orang yang bekerja sebagai operator untuk menyambungkan panggilan telepon. Lalu, muncul teknologi direct dial yang menggantikan peran operator tersebut. Banyak perubahan yang terjadi setelahnya. Automation changes the nature of work. So it's true when you read about, my God, 50% of the jobs will be gone in 30 or 40 years. That's the first half of the sentence. The other half of that sentence that you never hear is that's normal, and there'll be a whole bunch of new jobs and an expansion of other kinds of jobs. Cara terbaik untuk menjawab tantangan teknologi dan dunia kerja adalah dengan memperbarui kemampuanmu. Kamu bisa menekuni skill baru yang tidak berpotensi tergantikan oleh mesin, yaitu pekerjaan yang dinamis dan minim rutinitas. Sudah siapkah kamu menghadapi tantangan teknologi ini? Nah, apa kesimpulan dari video tadi? Kesimpulannya adalah dunia sedang menghadapi yang disebut dengan tech disruption, ya, di mana teknologi mengambil alih sebagian besar pekerjaan manusia sehingga terjadi pengurangan pos-pos atau jenis pekerjaan. Tapi kamu jangan khawatir ya. Seiring berkurangnya jenis-jenis pekerjaan, itu akan muncul jenis-jenis pekerjaan baru yang bahkan dahulunya kita tidak pernah kenal nomenklatur pekerjaan itu. Misalkan apa? Misalkan manajer sosial media, itu dulu nggak ada,
tapi sekarang ada yang namanya YouTuber. Dulu itu nggak ada, sekarang ada, dan penghasilannya luar biasa ya teman-teman sekalian. Ini yang disebut dengan tech disruption. Jadi kamu kudu sadar dari sekarang, apakah jurusan kuliah yang kamu pilih itu adalah jurusan kuliah yang available karirnya sesuai dengan perkembangan teknologi, atau justru enggak ya. Capek-capek milih jurusan, tahu-tahu nanti bakalan tutup itu karir. Salah satu contoh misalkan ya, bidang pertambangan mungkin ya, saya coba sorot ini. Misalkan pertambangan minyak, apakah itu akan prospek di tahun 2030? Jawabannya tidak. Bahkan kalian bisa lihat sekarang minyak harganya ancur-ancuran karena perang dagang ya. Banyak negara yang BBM-nya itu bahkan dipangkas harganya. Kecuali Indonesia mungkin ya. Saya nggak tahu kenapa alasan pemerintah nggak turunin harga BBM, padahal minyak dunia bahkan harganya minus. Ya mungkin ada banyak pertimbangan di balik itu. Tapi yang jelas untuk bidang tambang minyak itu di 2030 stok minyak dunia itu akan habis ya. Itu makanya banyak negara yang hari ini menjadi pemain utama eksportir minyak itu langsung banting setir jadi negara yang lebih banyak income-nya ke arah pariwisata. Agar apa? Agar ketika minyaknya benar-benar habis, mereka tetap dapat devisa. Contohnya apa? Arab Saudi ya, sebagai pemegang 40% penghasil minyak dunia. Coba kamu bayangin sekarang mereka lagi bangun pulau buatan besar-besaran yang tujuannya untuk entertain, untuk wisata. Jadi dibikin versi Dubai kedua ya. Nah jadi kamu harus sadar, kalau saya pilih jurusan tambang minyak bakalan prospek ya enggak gitu kan. Maka penting bagi kamu dari sekarang membangun awareness, kesadaran ya. Bagaimana dunia ini nanti akan bergerak, bagaimana dunia ini nanti akan berubah. Peran teknologi apakah akan dominan di karir saya atau di perkuliahan saya, atau justru minim. Nah kalau nggak ikut perkembangan ya akan tergilas ya. Apalagi kemudian sekarang ada disruption yang diakibatkan oleh COVID-19 atau virus corona yang mewabah saat ini. Kamu perlu memahami ya, apa aja jenis bidang pekerjaan, kehidupan kita yang benar-benar berubah setelah wabah ini selesai. Dan itu benar-benar kamu harus pertimbangkan dengan baik. Nah, ini salah satu di antara tech disruption yang lagi tren, kayak machine learning di retail store. Besok yang jaga kasir itu nggak akan ada lagi ya. Sekarang kasir itu masih ada mungkin ya, masih dipakai, tapi besok orang nggak perlu lagi mesin kasir, petugas yang jaga di kasir, cukup security aja. Nah bayangin itu, kenapa? Karena ada machine learning. Terus besok bayar membayar nggak lagi pakai uang tunai ya, ada convenience revolution, akan ada anjungan-anjungan yang bisa dipakai oleh orang untuk bayar ya. Nah dia sekali lagi bagian kasir, bagian keuangan, orang yang tugas untuk bagian pembayaran lah intinya, itu bakalan hilang di masa depan ya. Terus apalagi ada digital payment, apalagi GoPay ya. GoPay itu bahkan valuasinya akan uang yang berhasil atau mampu dia himpun bahkan bisa menyaingi bank-bank nasional ya. Atau sampai bank nasional keroyokan bikin aplikasi link aja untuk nyaingin GoPay. Jadi
kalau kamu besok cita-cita kerja di bank gimana itu? Nah, ini harus mikir-mikir dulu ya. Kalau nanti cita-citanya kerja di bank sebagai customer service, bagian teller, apalagi bagian kantor cabang, mohon maaf besok itu bakalnya hilang ya. Sekarang aja kantor cabang masing-masing bank itu udah mulai dikurangi ya. Paling cuman ada 2 atau 3 kantor cabang di setiap kota. Itu pun jumlahnya akan semakin berkurang nanti. Nah, orang sudah pakai digital payment. Nah, jadi bagi kamu yang mau bergerak ke arah perbankan, nanti cita-citanya pengen kerja di bank ataupun lembaga keuangan yang sejenis dengan itu, kamu harus pikir ulang. Terus lembaga keuangan yang mana yang bakalan prospek, yang arah investment, ya kan? Kayak OJK, kayak yang sekuritas, yang kaitannya dengan investasi. Nah, maka jurusan-jurusan yang berkaitan dengan itu seperti aktuaria, apalagi itu administrasi bisnis yang ada kaitannya dengan resiko keuangan dan lain sebagainya, itu bakalan dibutuhkan. Berbeda dengan akuntansi misalkan. Akuntansi mungkin masih dibutuhkan, tapi makin lama jumlahnya akan makin berkurang kebutuhannya. Ya menurut prediksi saya ya, dengan adanya digital payment. Kenapa? Karena untuk mengaudit anggaran keuangan, orang nggak butuh banyak orang sekarang. Ya, aplikasi aja udah selesai itu. Yang pekerjaannya sifatnya rutin, ya itu bisa digantiin oleh mesin. Terus ada P2P lending ya, lembaga peminjaman. Ini juga saingan bagi bank di masa depan. Terus adanya the birth of lazy economy, dimana sekarang bukan orang yang belanja ke toko, tapi barang dari toko yang langsung nyampe ke rumah masing-masing. Nanti bayangin pasar tradisional, belanjanya kamu nggak perlu ke pasar ya, kamu cukup checklist list apa aja yang perlu dibeli, nanti orang nganterin ke rumah kamu. Itu yang akan terjadi teman-teman sekalian. Jadi kamu harus cari peluang karir apa yang akan cocok dengan situasi seperti itu. Terus ada O2O revolution ya, online to online, online to offline, dimana toko-toko sekarang yang kelontong itu udah berganti fungsi sebagai tempat stok barang-barang dari toko-toko online. Jadi mereka nggak perlu gudang ya, jadi fungsi mereka itu sebagai gudang. Toko online nggak perlu nyewa gudang atau beli gudang untuk menyimpan barang-barang mereka. Nah, mereka cukup titipin ke toko-toko kecil, dan toko kecil inilah yang dianterin barang-barang itu langsung ke rumah kalian. Nah, ini nama strateginya adalah online to offline. Ini juga berkembang. Kira-kira karir jenis pekerjaan apa yang terlibat dalam proses bisnis seperti ini? Nah, silahkan kalian cari tahu ya. Kemudian ada IoT attack ya, Internet of Things. Segala sesuatu di rumah kita akan terkoneksi dengan wifi, dengan internet. Hidupin lampu ya, cukup ngomong hidup gitu kan. Pengen bersihin karpet, cukup ngomong ke vacuum cleanernya, nanti vacuum cleanernya langsung jalan. Ini namanya IoT attack. Nah, otomatis pekerjaan pembantu rumah tangga juga akan terancam dengan hal-hal semacam ini. Maka penting bagi kalian memahami ya. Terus apakah hanya teknologi yang jadi disruption atau yang akan menyeleksi segala sesuatu yang terkait dengan pekerjaan di masa depan? Enggak. Kebiasaan anak-anak milenial sekarang, termasuk kamu, itu juga akan menghilangkan beberapa jenis pekerjaan. Sekarang kepemilikan mobil nggak terlalu penting lagi ya. Kenapa? Karena ada yang namanya owning ke sharing ya. Ride sharing itu sekarang jadi tren. Bahkan pekerjaan bagi ojol itu bukan sesuatu yang memalukan ya. Bahkan ada orang yang sudah S3 bahkan sudah bekerja di mana ya, jadi pengemudi atau driver ojek itu biasa saja.
Kenapa? Karena makin lama yang kaitannya dengan penjualan mobil itu juga akan terancam. Maka banyak sekarang perusahaan mobil muter otak ya, gimana caranya mobil-mobil mereka ini bisa tetap kejual tapi juga tidak berlawanan dengan disruption ini, tapi justru bisa menikmati arus perubahan besar ini. Terus bioskop ya, yang awalnya kita yang mesti ke bioskop, sekarang bioskopnya bisa langsung ke rumah kita. Nah, namanya Netflix, dan sejenis dengan itu ya. Terus ada lagi working place ya. Sekarang jenis pekerjaan tidak lagi terikat dengan tempat kerja. Kita bisa bekerja dari mana saja, sambil liburan bisa bekerja ya. Nah, maka teman-teman sekalian, kamu juga harus mikir kira-kira karir dan jenis pekerjaan apa yang bisa fleksibel nanti ya, terkait dengan workplace. Terus ada fintech, terus ada embrace minimalist lifestyle, orang suka sekarang tinggal di rumah kondominium ataupun tempat yang cukup minimalis tapi elegan. Kebanyakan orang mikirnya ke arah sana sekarang. Kenapa? Karena harga lebih murah, ya, lebih terjangkau gitu kan, tempatnya bagus, bisa berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Nah, makanya sekarang kaitan dengan tempat tinggal ya, anak-anak milenial jarang yang mikirnya sampai harus beli rumah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada tempat-tempat yang bisa menyediakan akomodasi mereka yang harganya lebih murah, terjangkau, minimalis, elegan dan seterusnya. Nah, juga ada travel ya, yang model-model lama masih itu akan hilang. Semua orang memilih agen-agen travel yang bisa online, bisa diakses cepat, pelayanan cepat, bisa konfirmasi bagaimana bagasinya, bisa konfirmasi bagaimana hotel, hunian dan sebagainya macamnya dengan cepat, dan kemudian bisa menawarkan harga yang lebih murah dan beragam. Itu yang akan jadi pilihan banyak orang. Nah, dampak dari itu semua apa, teman-teman sekalian? Kelas menengah yang selama ini jadi workforce ya, mereka yang paling utama mengisi bangku-bangku dunia kerja, itu besok akan mengalami perampingan ya. Perampingan. Pilihannya akan menyempit kepada mereka akan memilih jadi kaya, naik kelas, atau justru mereka akan jatuh dan turun kelas. Jadi perbedaan atau gini rasio antar pendapatan orang-orang nanti akan semakin besar itu. Di India banyak kelas menengahnya sudah naik kelas ya. Hampir tiap bulan terorbitkan pengusaha-pengusaha baru dengan penghasilan di atas miliaran. UMKM-nya banyak yang naik kelas. Tapi di Indonesia mungkin hal yang sama tidak terjadi karena memang kebijakan politik di negara kita ini masih belum berpihak sepenuhnya ya kepada kita sebagai rakyat. Tapi walaupun begitu, kita harus support pemerintah agar aware, agar peduli dengan apa yang menjadi hak-hak kita. Nah, kalau enggak kita aware, kemudian kita melek dengan perubahan ini, terlambat kita mengambil tindakan, ya kita akan turun kelas. Ya. Kita akan menjadi satu di antara penghuni orang-orang yang mesti dikasihani ya. Apa? Karena pendapatannya sangat minim. Maka teman-teman sekalian, kamu harus memahami keseimbangan baru yang akan terjadi ya, dengan kombinasi berbagai macam disruption ini, baik disruption teknologi, baik dari lifestyle-nya generasi milenial yang menjadi penghuni utama planet ini, terus disruption juga yang diakibatkan oleh virus corona. Coach, kok kayaknya berat banget ya masalah hidup saya? Oh, enggak berat, enggak.
saya ngajak kalian mikir besar ini agar kalian bersegera melayakkan diri kalian untuk menjadi orang-orang besar. Karena di 2030 sampai 2045 kalian ini adalah stok orang-orang yang bakal ngisi pos kepemimpinan di negara kita. Saya mikirnya sampai ke arah situ. Ya. Jadi saya punya tanggung jawab untuk ngingatin kalian apa peran dan mimpi besar yang akan kalian emban, sehingga kalian gak lagi memandang remeh diri kalian dan impian kalian. Ya, kamu tuh ditakdirin lahir di negara, di wilayah yang bakal menanjak di masa depan, dan kamu adalah orang yang harus bertanggung jawab atas berhasil atau gagalnya nanti. Jadi impian kamu yang awalnya mindsetnya hanya sebatas milih jurusan ke perguruan tinggi nanti dapat kerja, itu harus diperbesar. Agar apa? Agar kamu punya point of view di atas cakrawala yang lebih luas lagi, sehingga kamu benar-benar menghargai apapun keputusan yang akan kamu buat nanti. Nah teman-teman sekalian, tapi fakta yang harus kita hadapi, keadaan tenaga kerja Indonesia, ini data terbaru yang saya ambil yang tersedia mungkin ya. Tapi kalau ada yang paling baru lagi dari ini mungkin akan saya coba update. Tapi sejauh ini yang paling update yang bisa saya cari. Yang terjadi adalah tingkat pengangguran itu kayaknya menurun ya. Dari tahun-tahun itu kayaknya menurun. Tapi teman-teman sekalian, faktanya adalah dari yang banyak menganggur ini, mayoritas pengangguran itu bersumber dari mereka yang terdidik, alias yang sarjana, alias yang punya gelar vokasi dan seterusnya. Mereka jadi pos pengangguran yang cukup besar, yang seharusnya mereka yang bertanggung jawab untuk menggerakkan perekonomian dan dunia kerja. Nah, kenapa anomali ini bisa terjadi? Nah, salah satu di antara jawabannya itu adalah karena tadi ya, salah jurusan. Mereka tamat tapi unskill, punya ijazah tapi nggak punya skill apa yang mereka kuliahin. Kenapa? Karena dari awal mereka nggak suka dengan perkuliahannya. Sebenarnya mereka nggak suka menjalani hidup seperti keahlian yang ditawarkan oleh kampusnya. Itu adalah salah satu jawaban. Terus kalau harus di-compare dengan workforce dari negara-negara lain, kejadian juga sama. Indonesia itu bawah. Kemampuan Indonesia baru ekspor tenaga kerja sekelas IRT. Nah, cita-cita kita ke depan adalah kita akan ekspor TKI, tapi kualifikasinya apa? Perawat. Kualifikasinya apa? Engineer. Kualifikasinya apa? Tenaga yang bisa masang kelistrikan antar gedung. Nah, yang model-model kayak gitu tuh yang kita impikan ya. Workforce Indonesia ini adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya, tersertifikasi, terstandar, dan itu orang nggak akan bayar murah kita ya. Apalagi sampai di Uber sama Satpol PP di negara lain, sampai kemudian jadi korban oleh kekerasan majikan dan seterusnya. Hal-hal yang semacam itu kita harapkan di masa depan bisa hilang. Dengan apa? Dengan memastikan kalian yang saat ini sedang menentukan masa depan itu memilih pilihan yang benar. Ya, agar kalian nanti bisa bersaing sampai level, jangankan level nyari kerja itu nanti jangan mikirnya ke Jakarta ya, nanti mikirnya ke Bangkok, nanti mikirnya ke Hanoi, ke Singapura, yang deket-deket boleh ya, atau ke Manhattan, New York gitu kan, itu juga boleh. Nah, kalau bisa memang seperti itu. Maka teman-teman, agar itu bisa terjadi, pertama mindset kamu harus dirubah dulu. Mindsetnya harus gedein. Saya kuliah nggak hanya sekedar dapat ijazah, nggak hanya sekedar saya
dapat kerja, tapi tujuan terbesar saya adalah menjadi daya ungkit bagi bangsa dan negara saya. Nah, maka kamu akan punya semangat juang yang jauh lebih besar ya. Perasaan insecure kamu terhadap masa depan itu bisa tertekan sedikit ya, karena kamu bukan orang biasa, kamu adalah orang yang luar biasa untuk tujuan-tujuan yang juga luar biasa, dan apapun pilihan nanti yang kamu pilih itu adalah pekerjaan-pekerjaan besar. Nah, mindset itu yang ingin saya tanamkan ke teman-teman sekalian. Nah, kita akan hadapi fakta ini dan kita akan perbaiki pelan-pelan melalui kelas-kelas seperti ini, ataupun nanti melalui kelas-kelas yang lain yang akan kita adakan. Nah, ini ada sedikit video motivasi buat kalian ya. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? It Nah, started kalian before I tahu was ini born. kisah siapa? My Ini biological adalah mother was a kisahnya young, penemu unwed graduate student, and she iPhone. decided to put me up for Ya, adoption. Steve She felt Jobs. very strongly that I should be adopted by college Bagi graduates. kamu yang So merasa everything hidup was all kamu set adalah hidup yang for me to paling be adopted malang, at birth by paling a lawyer menyedihkan, and his wife. kayaknya kamu My perlu biological mother meralat found out later ulang that my mother statement had itu. never graduated from college and that my father had never graduated from high school. Ya. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference. My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything.
It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer-animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle. If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right. For the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? Nah, teman-teman sekalian, apa kesimpulan dan pelajaran penting yang bisa kamu ambil dari video tadi? Yang penting ya, jangan sampai kalian ambil kesimpulan, kesimpulan pentingnya adalah kuliah itu nggak penting. Kenapa? Steve Jobs aja nggak kuliah. Bukan itu maksudnya ya. Steve Jobs keluar dari kampus karena merasa sistem pendidikan itu terlalu lambat untuk bisa menampung gagasan dia. Akhirnya dia keluar dari kampus untuk mewujudkan gagasan itu. Jadi ukuran gagasannya jauh lebih besar dari kapasitas sistem yang tersedia di kampus. Beda kasus dengan kebanyakan kita mungkin ya. Jadi ini tidak bisa jadi generalisir bagi kita semua bahwasanya kampus itu nggak penting, kuliah itu nggak penting. Bukan begitu ya. Kuliah itu penting kalau dia bisa jadi investasi bagi kita di masa depan. Tapi kalau enggak, karena itu tadi ya, tidak akan banyak perubahan yang akan kita dapat setelah kita tamat dari kampus. Dan pesan penting lainnya yang perlu kamu ambil dari video ini adalah setiap orang pernah gagal, setiap orang pernah jatuh. Apakah kamu salah satunya yang mengalami hal yang demikian? Maka seharusnya kamu sadari dari awal. Mereka yang kita kagumi karena kesuksesannya, kita kagum kepada mereka bukan karena ketika mereka sukses, tapi karena mereka berhasil melewati fase kegagalan mereka dengan baik. Nah, kamu suatu ketika juga punya peluang untuk dikagumi oleh banyak orang, lantaran kamu bisa melewati fase kegagalan kamu dengan baik. Jadi ini tuh motivasi ya, bagi kamu yang pernah terjatuh, pernah gagal, apalagi di SBMPTN, maka ini harus kamu camkan dalam hati kamu masing-masing. Terus apalagi yang harus kita pahami? Pantang menyerah dalam proses. Terus yang paling penting itu adalah tidak pernah lelah dalam mencari sumber kebahagiaan utama kamu dalam hidup, terutama di dunia kerja ya. Steve Jobs bisa melalui fase-fase buruk itu kenapa? Karena dia bekerja di tempat yang dia cintai. Nah, pertanyaannya adalah karir dunia kerja yang seperti apakah yang benar-benar kamu cintai? Atau dunia yang bagaimanakah yang benar-benar berhasil mencuri hati kamu
sehingga kamu nantinya akan rela mendedikasikan segala tenaga, pikiran, sumber daya, keahlian yang kamu punya untuk kamu habiskan di sana. Bahkan kamu rela tua sampai jadi debu di sana. Nah, pertanyaannya, karir seperti apakah yang beruntung itu yang suatu ketika akan memiliki kamu? Apakah sudah ada gambaran di dalam kepala kalian? Kalau belum ada, maka kita akan lanjut ya. Nah, ini fenomena salah jurusan. Hampir semuanya ngaku kalau dia ngambil kuliah karena dorongan orang tua. Terus tiap kali lagi kuliah sibuk memandangi jam, berharap kuliah itu cepat selesai ya, karena nggak suka dengan kuliah itu, nggak suka dengan ruang kuliahnya, nggak suka dengan kampusnya. Ngerasa salah jurusan tapi maksa terus lanjutin kuliah. Nah, ini mungkin ada beberapa pendapat orang, bahkan motivator terkenal ya, yang bilang ya kamu nyasar di kampus kuliah, di dunia kerja itu nggak apa-apa ya, nggak masalah kok. Kesuksesan itu bisa ditempuh dengan cara berbeda. Itu emang bener ya, maksudnya di poin kesuksesan itu bisa ditempuh dengan cara berbeda. Setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri. Itu emang benar. Tapi di poin pembenaran yang bilang bahwasanya ya kamu nggak usah terlalu mikirin nanti kuliah di mana, ya jalani aja. Hidup itu seperti air yang mengalir. Kayaknya kata-kata ini indah, tapi ini sangat berbahaya. Bayangin hidup kayak air mengalir, kalau ngalirnya ke got gimana? Siapa yang tanggung jawab coba? Kalau ngalirnya ke laut, ke tempat yang indah-indah, oke lah, bisa diterima. Tapi kalau ngalirnya ke got, sementara kita nggak punya usaha apapun untuk berikhtiar untuk menentuin takdir kita, tentu itu nggak tepat ya. Mungkin kata-kata motivasi seperti itu tepatnya diarahkan kepada mereka yang sudah terlanjur nyasar. Itu emang cocok itu. Ya jalani sisa hidup yang ada, buat perubahan, lakukan lompatan, itu cocok bagi mereka yang udah terlanjur nyasar. Tapi bagi kalian yang masih punya kesempatan untuk memilih agar nggak nyasar, kata-kata tadi itu tidak cocok ya. Yang cocok kata-kata untuk kalian adalah buatlah pilihan yang bijak dari sekarang. Bangun image dengan skala yang besar, dengan rentang waktu 20 tahun yang akan datang. Disitulah kalian akan isi, di dalam ruangan yang seperti itulah kalian akan penuhi dengan impian, kebahagiaan, dan seterusnya. Yang kalian akan rela tinggal di sana dan menghabiskan hidup kalian di sana. Itu kata-kata yang cocok untuk kalian. Maka manfaatkan waktu luang kamu untuk mencari dan terus mencari, untuk memahami keinginan diri kamu, untuk mengeksplorasi sumber kebahagiaan terdalam kamu. Maka itu akan kita letakkan di ruangan tadi ya, ruangan yang kita sebut dengan masa depan. Maka sebisa mungkin kita akan bekerja keras agar fenomena salah jurusan kuliah ini tidak lagi terjadi. Nah, satu hal yang membuat fenomena ini terus-menerus terulang setiap tahun. Apa itu? Salah satu penyebabnya adalah patron nilai ataupun cara masyarakat atau society kita memandang sebuah pekerjaan atau sebuah titel pendidikan. Seolah-olah anak IPA itu tercipta lebih bagus dari anak IPS. Itu misalkan ya, kalau di SMA. Apakah faktanya demikian? Tidak. Kamu harus tahu ya. Faktanya 60-80% workforce yang tersedia itu sebenarnya untuk jurusan IPS. Ya, itu faktanya. Tapi justru anak-anak kita di SMA rame-ramenya masuk IPA. Dan rata-rata yang masuk IPS adalah mereka yang
udah tersisih secara kemampuan akademis dan seterusnya, ya. Sehingga dampaknya input ke kampus pun juga jelek anak IPS ini. Kenapa? Karena dianggap anak-anak sisa dari penyaringan masuk ke IPA. Dan dampaknya kemudian rata-rata yang masuk ke IPS juga nggak maksimal, ya, hasilnya baik dari segi pencapaian akademik maupun karir di dunia kerja. Nah, ini berawal dari mana? Dari mindset yang salah dari masyarakat kita, dari pola pikir bahwasanya hanya pendidikan tertentu saja yang layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Seolah di sekolah IPA lebih bagus dari IPS. Sekolah di antara jurusan IPA, anak teknik dan kedokteran adalah profesi yang paling layak untuk sukses. Padahal sebenarnya enggak, ya. Bahkan banyak di antara jenis pekerjaan itu yang bisa melampaui kesuksesan atau pencapaiannya orang-orang di dunia kedokteran ataupun seorang engineer, ya. Walaupun faktanya di antara kelas menengah, ya, di antara kelas menengah ini, ya. Faktanya di antara kelas menengah, pendapatan dokter dan pendapatan engineer itu jauh lebih baik. Tapi kalau dibawa ke level yang lebih tinggi di kalangan orang-orang kaya, apakah demikian faktanya? Enggak demikian, ya. Kamu bisa survei di antara misalkan di Forbes, ya, Forbes 30 orang terkaya dunia, ya. Lihat latar belakang pendidikannya. Enggak melulu teknik, ya. Bahkan enggak ada di antara mereka yang kedokteran. Paling ada satu-satu tapi enggak banyak. Yang paling banyak justru ekonomi, yang backgroundnya IPS justru lebih banyak. Dan fakta yang harus kamu ketahui, ya, saya bukannya memihak ke IPS, ya, bukan. Kedua-duanya bagus, tapi saya ingin melawan patron berpikir kebanyakan orang bahwasanya anak-anak IPA jauh lebih baik dari IPS, ya. Bahkan di negara-negara maju untuk bisa masuk IPS itu jauh lebih susah daripada masuk IPA. Kenapa? Karena mereka yang masuk IPS ini di masa depan akan diproyeksi menjadi orang-orang yang mengisi pos-pos kebijakan publik. Nah, anak-anak gagal di negara kita, saya nggak mau juga nyebut anak gagal, ya, mungkin mereka yang bisa dikatakan semangat juangnya untuk memperbaiki diri, kemudian mengupgrade kemampuan dengan cara yang baik, dengan jalur pencapaian yang seharusnya, itu justru mengisi pos-pos penting kebijakan publik di negara kita. Dampaknya apa? Kebijakan publik yang dihasilkan, ya, kacau beliau, ya kan? Karena kapasitas kemampuannya tidak sesuai, ya. Karena proyeksi dari awal itu tidak memenuhi standar. Maka ini problematika juga yang harus kita ikut bersama pikirkan, ya, dan saya juga punya tanggung jawab moral atas ini sebagai seorang konsultan pendidikan, membantu kalian untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi jangan sekali-kali ukur bagus atau tidaknya sebuah pilihan jurusan itu dari standar yang sama. Ya, sama seperti gambar ini, ya. Ketika seekor ikan diukur kemampuannya dengan memanjat pohon, maka seumur hidup dia akan meyakini dia adalah orang yang gagal. Sama kayak kamu mungkin, ya, maksain diri karena berpikir satu-satunya jalan sukses itu cuman kedokteran. Nah, apa yang terjadi? Sementara sebenarnya kamu adalah seorang seniman. Sebenarnya kamu adalah seorang pakar tulisan, ya, writer content misalkan. Karena kamu hebat, jago menulis, tapi kamu abaikan itu semua karena kamu nggak dapetin status sosial yang layak dari masyarakat kamu. Pada akhirnya apa? Kamu ngukur diri kamu di tempat yang kamu nggak unggul, dan seumur hidup kamu berpikir kamu gagal, kamu nggak layak, dan seterusnya. Itu kenapa? Karena dari awal kita
ngukur diri kita, badan kita pakai baju orang, ngukur kaki kita pakai sepatu orang, ya jelas nggak muat lah ya. Kalau nggak kegedean ya kekecilan gitu kan. Maka teman-teman sekalian, mindset ini harus kamu rubah ya. Pandang semua jurusan di PTN itu bagus ya. Semua orang yang memilih jurusan itu pasti sukses. Kalau apa? Kalau seandainya setiap mereka itu ahli di bidangnya masing-masing, itu pasti sukses. Kamu milih misalkan jurusan bahasa Sunda di Unpad, bisa sukses apa itu bahasa Sunda? Nah, orang mikir seperti itu ya, sastra Sunda, ngapain itu? Sebagian kita mungkin akan menganggap remeh ya, dengan standar-standar yang dipakai oleh masyarakat kebanyakan. Tapi kalau seandainya kita ahli di bidang kita tersebut, kemudian menjadi pegiat di bidang kultural budaya, dan kemudian kita terlibat dalam program pariwisata di masa depan, dan kita mampu mengkapitalisasi potensi lokal yang ada, dan kemudian kita bawa ke level yang lebih tinggi, maka kamu akan menjadi orang luar biasa di situ. Ya. Kamu akan jadi orang yang luar biasa. Misalkan kayak siapa sih seniman kita itu yang saya lupa namanya, membawa level bambu ya, yang awalnya itu kontennya lokal, kemudian dia bawa ke konten internasional. Bambu yang bisa dibikin jadi radio, bambu yang bisa dibikin jadi macam-macam produk modern ya. Cara level berpikir yang berbeda, pekerjaannya yang mungkin awalnya diremehkan, tapi ketika dikemas dengan cara yang baik, kemudian disesuaikan dengan disruption yang terjadi di dunia, maka dia akan sukses walaupun sekedar seniman. Apalagi sekarang seniman yang bergerak di bidang desain itu sangat dibutuhkan sekali ya, apalagi kaitannya dengan desain grafis ya, apakah desain untuk web, desain untuk konten YouTube, sosial media, dan seterusnya. Itu kebutuhannya sangat besar sekarang. Jadi teman-teman sekalian, jangan abaikan apapun keunggulan yang kamu punya, sekecil apapun itu. Dan saya menyarankan, perkuliahan dan dunia kerja yang paling menyenangkan adalah perkuliahan dan dunia kerja yang kita senang menjalaninya bahkan tanpa digaji. Tapi akan lebih baik lagi adalah pekerjaan kita adalah hobi yang digaji ya. Itu pekerjaan yang paling bagus karena kita akan menikmati setiap proses yang akan kita lewati. Nah, ini fakta yang saya sebut di awal ya. 87% mahasiswa Indonesia salah memilih jurusan. Ini hasil penelitian ya. Nah, hampir semua sumber yang saya bawa, saya sajikan ke kalian, itu adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalian bisa cek and recheck, kalian bisa lakukan studi komparasi dan seterusnya. Berikutnya, dampak dari salah jurusan ya. Banyak ya dampaknya. Yang paling utama itu pada akhirnya adalah pengangguran. Terus biaya yang harus dikeluarin sama negara untuk nanggung satu orang yang nganggur. Jadi dari studi yang dilakukan di Amerika, satu orang itu butuh 58 juta rupiah agar dia bisa diasimilasikan atau bisa dibuat punya skill agar bisa diterima oleh dunia kerja. Coba bayangin ya, kalau jumlah yang nganggur unskill seperti ini ada sekitar 10 juta orang, 20 juta orang. Kira-kira berapa negara harus nanggung? Maka adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, ini harus jadi perhatian kita bersama. Nah, terus gimana langkah mudah untuk memetakan jurusan? Saya nyaranin perhatikan 3 hal ya. Yang pertama aspek ability. Ability itu apa? Terkait kemampuan ya. Terkait seberapa mampu kita secara akademis untuk bisa menyelesaikan studi ataupun perkuliahan yang akan kita pilih. Nah, kampus ataupun LTMPT itu membuat standar ukuran bagi para pelamar yang akan masuk ke kampus itu.
untuk menentukan apakah dia punya ability atau enggak. Apa alat ukurnya? Alat ukurnya adalah passing rate ya. Passing rate yang mungkin sekarang banyak versi yang sudah beredar, tapi saya bisa pastikan ya versinya rapat rektor itu jauh lebih akurat ya. Nah, saya sudah banyak diskusi dengan banyak orang, dengan banyak mereka yang sudah lulus dan seterusnya, dari data-data dan studi komparasi yang sudah kita lakukan, itu kesimpulan kita. Jadi data-data yang ada pada itu bisa kamu pakai ya. Jadi silahkan kamu cari kalau mau nyari ya. Kalau mau gratisan ya harus berjuang juga ya mencari sumber. Jadi saya udah kasih spoiler apa standar yang bisa kamu pakai. Terus apalagi yang harus diukur terkait ability, yang nggak hanya standar nilai yang harus kamu tahu, tapi kamu juga harus ukur kemampuan kamu udah nyampe nggak di standar nilai itu. Kalau nggak nyampe gimana? Nah, kalau nggak nyampe berarti kamu harus mencari relung tempat yang sesuai dengan kemampuan kamu. Jangan maksa. Kalau maksa gimana ya, nggak lulus ya, pasti nggak lulus. Maka penting kita menyadari kemampuan kita. Gimana ngukurnya? TO, latihan soal dengan standar yang sudah saya sampaikan di materi kelas trial TPS, itu bisa kamu jadikan ukuran ya. Kalau nggak tahu gimana caranya, tonton dulu ya video yang sebelumnya tentang agar nilai TPS-mu 800 poin ya. Itu saya sudah share di grup. Kalian bisa tonton lagi di bab bagian strategi, itu sangat jelas saya sampaikan. Nah, jadi nanti tugas kamu setelah tahu batas kemampuan kamu, carilah ukuran yang sesuai dengan kemampuan itu. Carilah jurusan yang sesuai dengan ability kamu. Nah, selain itu faktor lain yang harus kamu perhatikan apa? Keketatan ya. Itu juga penting. Ngambil kampus jurusan yang favorit, nilai pas-pasan sama passing rate-nya, itu sangat tidak disarankan. Maka yang lain yang harus kamu perhatikan itu adalah keketatan. Kalau tempatnya ketat, keketatannya di bawah 3% ya, itu sangat ketat sekali. Sementara nilai kamu nilai batas bawah, saya nggak sarankan ya. Saya nggak sarankan. Ambil nilai batas atas. Oke, kita lanjut. Jadi itu aspek ability. Nah, kemudian aspek berikutnya yang harus kamu perhatikan adalah minat ya. Minat ini sama bakat bedanya apa? Beda nggak ya? Beda ya. Minat sama bakat itu beda. Minat itu terkait kecenderungan ya. Bisa jadi berubah setiap saat, tergantung seberapa update informasi yang kamu dapat. Boleh jadi awalnya kamu minat kedokteran, tapi setelah kamu tahu fakta dan data terkait profesi itu, resiko yang harus dia tanggung selama kuliah dan selama bekerja, mungkin kamu akan pindah pilihan. Setelah apa? Setelah update informasi. Itu namanya minat ya. Dan dari pengalaman saya itu banyak yang terjadi demikian ya. Yang awalnya ngotot teknik geofisika, tahu-tahu milih jurusan perfilman setelah konsultasi itu kan, setelah dia sadar dia itu siapa, kemampuannya apa dan seterusnya. Ada juga yang nyebrang dari awalnya teknik mesin, tahu-tahu ambil ilmu hukum. Banyak kejadian seperti itu. Atau sebaliknya yang lintas jurusan ya. Itu kenapa? Karena memang minat mereka selama ini dibentuk dari informasi yang tidak tepat ya. Sehingga seolah-olah di benak mereka pilihan mereka yang saat itu adalah pilihan yang terbaik. Walaupun mereka nggak tahu yang pilihan mereka pilih itu hidupnya bakalan kayak gimana, kuliahnya seperti apa dan seterusnya. Karena lack of information. Maka minat ini paling mudah berubah. Nah, yang lain yang perlu dipertimbangkan apa? Bakat ya.
bakat ini bisa dikatakan sesuatu yang udah kamu dapet dari kamu lahir ya. Yang kemudian tanpa sadar ataupun mungkin sadar kamu kembangkan di masa depan. Ini namanya bakat. Ya. Mungkin ada di antara kita yang sadar dengan bakat diri kita, tapi kebanyakan dari kita itu nggak sadar. Ya, banyak yang nggak sadar. Terus gimana cara taunya ya? Tes bakat. Model tes bakat tuh banyak ya. Mulai dari yang gratisan sampai berbayar itu ada. Kamu bisa pilih ya, model yang mana aja yang kemudian bisa kamu pakai untuk metain bakat kamu. Dan kemudian setelah kamu tahu, optimalin ya. Belajar untuk membangun minat terhadap bakat kamu. Karena banyak di antara kita itu terkadang meremehkan bakat kita ya. Tapi satu hal yang harus kamu pahami, bakat ini nggak sama juga ya dengan hobi ya. Itu sesuatu yang berbeda. Walaupun terkadang ada irisan antara orang yang dia punya bakat dan ternyata dia hobi di bakatnya itu. Nah, kamu harus mulai belajar menghargai kelebihan yang kamu punya dan kemudian mencari tahu kira-kira karir, jenis pekerjaan apa yang bersesuaian di masa depan dengan bakat tersebut. Itu cara terbaik. Dan kemudian kira-kira kamu punya kemampuan atau tidak untuk menggapainya. Nah, irisan dari 3 hal inilah yang akan menjadi wilayah jurusan yang ideal. Jadi kalau seandainya kamu konsultasi sama saya, 3 hal ini akan kita petakan ya. Mulai dari kemampuan kamu secara akademis, apakah kemudian standar kemampuan itu bisa tercapai atau tidak, kemudian dihitung peluangnya dengan keketatan, kemudian dipetakan melalui kamu akan berminat di situ atau tidak dengan penggalian minat, kemudian akan dicari seberapa apakah bakat kamu ada di sana atau enggak. Yang pada akhirnya kamu yang akan membuat keputusan ya. Apakah bakalan milih jurusan-jurusan yang sudah kita perbincangkan itu atau tidak. Nah, karena dalam berbagai kasus yang kebanyakan terjadi, sangat jarang sekali mereka yang bisa memenuhi 3 aspek ini sekaligus. Kadang ada yang ability-nya, kemampuannya oke, bakatnya oke, tapi dia nggak minat. Ada juga yang kemudian ability-nya oke, dia sangat berminat di situ, tapi bakatnya nggak sesuai. Ada juga yang minatnya oke, bakatnya sesuai, tapi kemampuan akademiknya nggak memadai. Dan ada juga yang ketiga-tiganya dia punya, tapi orang tua punya pilihan yang beda. Jadi kasus-kasus ini sangat beragam dan tentu cara penyikapannya juga berbeda. Nggak bisa dipukul rata. Mungkin kalau kalian kebanyakan ikut konsultasi dengan berbagai macam konsultan pendidikan dengan berbagai metode mungkin ya. Ada yang namanya rasionalisasi lah bla 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 lah gitu ya. Dia mungkin lebih melihat ke aspek ability kalian. Dia nggak peduli mungkin ya terkait minat bakat kalian ataupun standar baku masa depan yang bagaimana yang sebaiknya kalian capai ya. Karena memang kebanyakan tuh cuman ngejar jumlah ya, bukan ngejar kualitas. Maka pada kesempatan kali ini di tahun ini mungkin saya cuman ngambil 50 orang yang tercepat mungkin ya yang daftar ataupun yang beruntung dalam kesempatan saat ini bisa konsultasi langsung bertatap muka dengan saya, dan kita akan bareng-bareng menapaki dari awal, melihat dari berbagai aspek agar kemudian ketika kamu mengambil keputusan itu adalah keputusan yang paling matang dan kamu siap bertanggung jawab menjalani keputusan itu. Jadi ini langkah mudah yang mungkin saya coba gambarkan. Nah, terus sedikit tambahan informasi bagi kalian ya. Sebenarnya skill yang bagaimana sih yang dibutuhkan oleh dunia saat ini ya? Saya ambilnya data 2018 ya. Nah, kayak project management ya, ini sangat prospek sekali. Contoh karir di project management ini apa? Misalkan kayak IO ya, event organizer. Itu prospek. Coding apalagi itu sangat prospek sekali. Kemudian writing. Ini yang hobi nulis, jadiin itu sebagai pekerjaan. Saya pernah kenal orang
yang gara-gara nulis dia dapat pendapatan satu artikelnya dihargai $500. Coba bayangin ya, dia cuma freelance writer. Kemudian dia juga dikasih kesempatan untuk keliling dunia dengan cara dia diminta menulis tentang objek-objek yang dia kunjungi, dan itu dibiayai ya, full funded ya, dia dibiayai untuk nulis. Kenapa? Karena tulisannya bagus. Ada yang pekerjaan seperti itu, namanya apa? Freelance writer. Ada juga content writer yang nulis untuk ngisi konten yang ada di website gitu ya. Kan ada yang paling murah itu 50.000 gitu kan, satu artikel. Ada pekerjaan seperti itu dan nggak terikat dengan kantor, nggak terikat dengan absen dan seterusnya. Jadi menulis adalah profesi yang prospek. Kemudian public speaking, apalagi YouTuber ya, karena menyajikan ke publik kemampuan mereka dalam berbicara, kemampuan mereka dalam mengaduk-aduk emosi audiens gitu kan. Itu ada teknik yang bisa dipelajari. Ini sebuah karir yang dapat tempat di masa depan. Kemudian Google Analytics yang kaitannya dengan pemasaran dan seterusnya. Sekarang orang petainnya pakai Google doang gitu ya. Apa kosakata yang paling dicari oleh orang di Indonesia atau di provinsi tertentu, di kota tertentu, itu bisa dipetakan ya melalui Google Analytics. Dan digital marketing yang kayak Facebook Ads, Instagram Ads ya, keilmuan-keilmuan seperti itu, keilmuan-keilmuan yang instan, praktis, yang bahkan kamu nggak perlu kuliah untuk bisa menguasai itu. Kamu cukup ikut short course ataupun ikut pelatihan-pelatihan, seminar-seminar yang diadain oleh pakarnya, kamu bisa jadi ahli digital marketing. Tapi akan lebih bagus sekali kalau kamu kuliah di tempat yang mendalami digital marketing. Kemudian Excel knowledge ya. Mungkin sebagian kita ada yang menganggap jurusan matematika ngapain itu. Nah, ini salah satu ya tempat yang prospek bagi jurusan matematika, terutama yang kaitannya dengan big data ya, big data. Orang yang ahli di bidang big data ini disebut pekerjaannya dengan data scientist. Backgroundnya matematika, walaupun bisa juga jurusan lain, tapi paling banyak yang akan dipelajari tentu di situ tentang matematika ya. Dan kamu tahu seorang data analis itu gaji minimumnya berapa sekarang? Bahkan ada yang bilang ya, gaji paling kurang mereka itu di rentang di atas 10 juta ya. Itu udah paling murah itu. Rata-rata di atas 20 juta seorang data analis. Kenapa? Karena jumlahnya langka di Indonesia ya. Sangat langka sekali. Nah, jadi data analis ini ketika mereka dapat data konsumen, mereka bisa menargetkan iklan tertentu terhadap konsumen tertentu. Jadi kalau kalian udah shopping di marketplace kayak Tokopedia, Bukalapak, macam-macam gitu kan, tahu-tahu kalian buka sosmed, tiba-tiba saja ada iklan yang produk itu adalah produk yang barusan kalian cari. Nah, itu salah satu manfaat atau fungsi dari big data tadi. Itu adalah satu di antara peran dari data scientist ya, memanfaatkan, mengkalibrasi data-data user untuk keperluan marketing. Nah, makanya ketika ada berita user Tokopedia bocor ke publik gitu, diperjualbelikan, nah ini menjadi sesuatu yang heboh. Kenapa? Karena itu terkait dengan privasi kita ya. Dan yang bertanggung jawab adalah data scientist yang ada di situ ya. Siapa yang bertanggung jawab atas data? Ya, ini prospek. Salah satu jurusan yang bisa menampung keahlian ini yang akan jadi mata perkuliahan di situ adalah jurusan matematika. Dan web development, nah ini juga sangat prospek ya. Terus strategi memilih jurusan secara umum ya. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi, saya bikin poin-poinnya ya, ikut tes bakat ya, petain bakat kalian. Kemudian pertimbangkan minat dan pastikan minat itu dibangun dari informasi yang tepat. Terus pertimbangkan hasil belajar, apakah dari rapor atau TO. Tapi kalau untuk SBMPTN tentu dari TO ya.
ataupun dari latihan-latihan soal yang kalian lakukan. Terus kenali PTN dan jurusan yang kalian pilih. Jangan mengenalinya dari nama doang ya. Misalkan, wah ilmu tanah, ngapain itu tukang gali kubur? Ya bukan gitu kan. Ilmu tanah itu luar biasa sekali ya. Kamu bisa merekayasa tanah yang tadinya gersang dan tahu-tahu bisa ditanami. Salah satu proyek prestisius dari ilmu manajemen tanah atau ilmu tanah namanya ini adalah merubah padang pasir di negara Teluk Timur Tengah itu menjadi padang rumput, menjadi kawasan crop circle ya. Bisa ditanami, coba bayangin itu. Itu orang ngelola proyek itu gajinya dolar ya, dan dolarnya nggak dikit ya, itu mahal itu. Maka ketika kalian ahli di bidang kalian dan menempatkan diri di tempat yang membutuhkan, maka kalian akan dibayar mahal ya. Nah, itulah kenapa kemudian keilmuan-keilmuan yang sepertinya remeh itu perlu kalian pertimbangkan, seperti misalkan budidaya perikanan. Nah, itu mungkin nggak ada yang minat itu ya, tapi mohon maaf ya, kalau kamu jadi eksportir produk-produk perikanan kayak udang faname, lobster gitu kan, ikan kerapu, coba kamu hitungin berapa rekening yang akan kamu dapat, gede itu ya. Jadi cara mikirnya kayak gitu, nggak penting ruangan tempat kita bekerja itu ber-AC atau nggak ber-AC, yang penting itu adalah isi rekeningnya, itu yang terpenting ya. Jadi kalian bisa compare sebuah profesi itu prospek atau enggak itu dari situ ya, salah satu standarnya. Ada nggak tempat yang bisa kita jadikan rujukan untuk ngelihat apakah salary sebuah karir itu layak atau enggak layak? Ada ya, banyak itu website tentang informasi dunia kerja kayak Jobstreet, macam-macam tuh ada itu ya. Berapa skala gaji yang kalian dapatkan untuk sebuah pekerjaan, sebuah karir itu ada lengkap. Nanti saya juga akan share versi luar negeri ya. Ini standarnya dolar. Sebuah pekerjaan berapa standarnya dan seterusnya itu ada. Nanti saya akan share di grup. Terus kenali PTN dan jurusan yang pilih. Mengenali jangan dari namanya, tapi bacalah kurikulum kuliahnya. Dari situ kalian akan kenal jurusan itu apa, dia mendalami skill apa, apakah skill itu yang kalian butuhkan. Nah, itu akan kalian ketahui di situ. Terus ketahui prospek akreditasi ya. Ini juga bisa kalian lihat di profil jurusan tersebut ya. Jadi kunjungi website resminya. Oke, ini tanya jawab umum seputar penjurusan. Kayaknya hampir semua pertanyaan sudah saya jawab ya. Bagaimana cara mengetahui nilai kemampuan kita? Nah, saya udah jawab ya. Lakukan TO atau lakukan latihan soal mandiri dengan menghitung jumlah benar dengan durasi waktu yang disimulasikan seperti TPS UTBK sebenarnya. Nanti dari situ kita bisa hitung seberapa mampu kamu mencapai tingkatan nilai yang dibutuhkan. Terus data apa aja yang harus dipertimbangkan, ini juga udah dijawab ya. Data passing rate-nya udah saya jawab, yang versi mana yang bisa kamu pakai. Terus data keketatan, terus data hasil TO ataupun latihan kamu, atau mungkin juga nilai rapor bisa kita pertimbangkan. Terus data apa lagi? Nah, ini sedikit disclaimer ingin saya sampaikan ya terkait data passing rate versi rapat rektor. Data itu dipakai ketika pembobotannya masih bareng TKA. Nah, apakah kemudian poin pembobotannya akan tetap sama? Wallahu alam, saya nggak tahu ya. Tapi saya punya pendapat tersendiri ya terkait pemakaian data tersebut, yang tentu saja kemudian akan lebih lanjut saya sampaikan atau akan saya ungkap di konsultasi privat ya. Jadi tidak untuk konsumsi publik. Terus passing rate versi mana yang dipakai udah dijelaskan. Bagaimana menggunakan nilai TPS yang kita punya untuk memilih jurusan. Nah, dari update atau rilis terbaru dari LTMPT itu dijelaskan pembobotan akan diserahkan ke PTN masing-masing berdasarkan
klaster yang mereka punya. Jadi di Indonesia ini sebenarnya ada 19 klaster ya. Jadi sekian banyak jurusan PTN itu dikelompokkan ke 19 kelompok klaster ini. Yang setiap klaster itu memiliki sistem pembobotan yang berbeda-beda. Nah, jadi proses pembobotannya nanti akan berstandar pada klaster tersebut. Dan tentu saja kemudian akan ada versi berbeda ya dari versi umumnya. Setiap PTN tentu akan pasang kebijakan berbeda, tapi ada standar umum yang bisa dipakai oleh PTN terkait pembobotan tersebut. Apakah nanti akan ada penambahan sedikit atau pengurangan sedikit dari standar tersebut? Nah, itu mungkin berpulang kepada kebijakan masing-masing PTN. Jadi beda jurusan, beda subtes yang menentukan. Misalkan dari yang kelompok IPA, tentu pengetahuan kuantitatif yang lebih menentukan. Tapi kalau kelompok IPS, tentu yang kaitannya dengan tes verbal, apakah itu kemampuan baca tulis atau itu pemahaman pengetahuan umum. Nah, jadi itu akan mendapatkan bobot yang berbeda untuk jurusan yang kamu pilih ya. Cara hitungnya gimana? Nah, itu ada sebenarnya ya. Tapi kalau kamu ikut konsultasi privat, saya akan kasih tahu ya. Saya akan kasih tahu dan saya akan bantu kalian untuk menghitungnya. Terus seperti apakah sistem klaster dalam pembobotan nilai ini? Nah, saya udah jelasin ya, ada 19 klaster yang nanti semua jurusan yang ada di Indonesia itu dikelompokkan ke 19 kelompok dan setiap kelompok punya bobot yang berbeda-beda. Standar saya dapat informasi ini dari mana? Insya Allah ini bersumber dari informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini ya kebijakan pembobotan UTBK ini sejak tahun 2019 itu kayak gimana? Nah, seperti yang di slide inilah gitu ya. Jadi ini ketika masih bareng dengan TKA. Pelayanan dilakukan di 85 PTN, terus clusteringnya merujuk kepada Permenristek Dikti nomor 257. Kemudian masing-masing klaster punya bidang subklaster yang jumlahnya 19. Terus pemetaan masing-masingnya disampaikan pada tabel. Ada tabelnya ada gitu ya. Tapi saya tidak akan publish di sini. Terus bobot TPS TKA itu ketika masih ada bareng TKA 60-40, terus bobot masing-masing subtes tersebut dapat dilihat pada tabel. Prodi seni olahraga itu punya bobot tersendiri ya, yang itu dibobot juga dengan portofolionya. Nah, jadi ini gambaran kebijakan pembobotan dari LTMPT pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, di tahun sekarang mungkin akan ada sedikit perbedaan mungkin ya, karena hanya make nilai TPS. Tapi ada clue juga bahwasanya data selain TPS dipakai, karena memang nggak mungkin hanya TPS tunggal dipakai untuk seleksi ya, karena terkait dengan karakteristik dari TPS itu sendiri ya, karena dia hanya memetakan aspek individu, sementara aspek input yang dia dapat dari sekolah atau lembaga manapun yang dia belajar di situ, nah itu nggak ada alatnya. Nah, bisa jadi data yang dipakai adalah data yang di dapodik kamu. Data apa yang dipakai itu? Apakah data profil atau mungkin di sana juga ada data rapor, data-data yang lain? Wallahu alam ya. Kita serahkan ke LTMPT seperti apa, tapi kita akan tetap update seperti apa informasinya. Dan berikutnya data-data kayak data keketatan itu di mana bisa dilihat? Nah, di website ini ya. Jadi kalau kalian buka website LTMPT, terus klik SBMPTN, terus klik daftar PTN, terus kalian klik PTN yang kalian inginkan, terus kalian klik jurusan yang kalian pengen, nanti di data pojok kanan bawah yang ada persen-persen itu adalah data keketatan. Itu akan bisa kamu rujuk ya. Ini contoh saya ambil kedokteran UI. Coba bayangin ya, data keketatannya yang awalnya rata-rata itu dari 1-2% sampai 3%,
di tahun 2019 naik jadi 7%. Bukti bahwasanya banyak mereka yang 2019 itu gak ngambil. Alasannya apa? Mungkin salah satunya nyadar diri ya, nilai gak nyampe. Tapi ada juga di antara mereka sebenarnya punya nilai nyampe tapi gak percaya diri ya. Sehingga sampai 7% ya. 7% ini peluangnya besar nggak? Lumayan besar ini ya. Tapi ya tergantung profil nilai juga. Kalau profil nilainya memadai, daya tampungnya keketatannya besar, mungkin bisa punya peluang yang lebih baik ya. Nah, jadi ini standar-standar yang dipakai. Nah, kenapa saya ungkap standar-standar ini, teman-teman sekalian, agar kalian juga tidak mudah dibisikkan oleh pembisik-pembisik oknum-oknum tertentu yang menjual pendapat-pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena banyak oknum yang memanfaatkan situasi yang tidak pasti ini untuk kepentingan pribadinya tanpa ada tanggung jawab untuk mengedukasi ya. Karena tujuan awalnya hanya sekedar menangguk keuntungan. Nah, saya sangat mengutuk keras orang-orang atau oknum-oknum yang mencoreng nilai profesi dari konsultan pendidikan. Karena sebenarnya peran konsultan pendidikan ini bagi bangsa dan negara itu sangatlah besar dan mulia. Saya menolak keras praktek-praktek yang seperti itu. Makanya saya coba edukasi kalian dengan baik. Semoga kalian bisa manfaatkan informasi ini. Terus contoh data versi rapat rektor ya, kira-kira bentuknya seperti inilah ya, yang beredar ya. Bang, boleh nggak minta, mungkin kalian harus cari ya informasi ini. Yang jelas saya sudah kasih clue, kalian tinggal memanfaatkan informasi yang sudah saya berikan ini. Baik, mungkin demikian yang bisa saya bagi kepada teman-teman sekalian. Semoga kamu bisa manfaatkan informasi ini sebaik-baiknya. Tapi kalau seandainya kalian masih bingung, butuh arahan, butuh teman bicara lebih jauh terkait pilihan yang ingin kalian pilih, silakan mendaftar ya di program konsultasi privat. Dan program ini hanya saya batasi untuk 50 orang saja ya, karena mengingat eksklusivitas fasilitas yang akan kalian dapat, terus informasi yang bakal kalian dapat, terus alat pertimbangan yang bisa dipakai juga cukup banyak, dan itu langsung to the point ke problem yang kamu punya. Jadi beda orang, beda problem, mungkin akan beda penanganan. Jadi hal-hal semacam itu kalau ada kaitan dengan problem pribadi kalian dan pilihan jurusan kalian lemparkan pertanyaan itu ke grup, mungkin saya nggak akan jawab. Kenapa? Karena beda orang, beda kasus, beda penanganan ya. Setiap orang nggak akan mungkin sama. Jadi lebih tepat kalau seandainya problem itu adalah problem-problem khusus yang terkait dengan diri kalian sendiri, itu sebaiknya dikonsultasikan. Tapi kalau seandainya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan umum, mungkin akan coba saya jawab ya. Kalau seandainya pertanyaan itu dialami oleh kebanyakan orang, seperti tadi ya, data ya, standar dan seterusnya, itu dialami oleh semua orang, makanya kemudian saya ungkap pada kelas trial ini. Baik, mungkin demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.